pagi. Ucap syukur Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini. Sebentar lagi baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom, shalom Bu Foni, Pak Paulus, shalom Bu Saiman, Pak Saiman, shalom Bu Lili. Ya, mata saya makin terang setelah dioperasi, jadi terang ya. Ya, setelah dioperasi hari pertama memang tidak terlalu terang, jadi karena diberi udara katanya supaya ndak langsung celing terang begitu ya, kaget. Tapi dari hari ke hari makin lama makin terang gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih atas doa-doanya semua. Ya, hari ini sudah lebih baik karena sudah 1 minggu genap ya hari Rabu. Cuma memang kalau kena tekan sedikit karena kita membersihkan wajah gitu ya, masih merasa kemeng ya, sakit karena ya memang kan dilukai ya untuk mengganti lensa, jadi ya sakit lah. Tapi saya enggak merasakan sakit itu kalau enggak diapa-apain ya, matanya enggak ditekan gitu ya. Tapi aktivitas sudah berlangsung normal, enggak apa-apa, enggak masalah. Bahkan kalau ini sebelah kanan ditutup, yang kiri ini sudah terang, bisa membaca ya, membaca dengan jelas dan terang. Yang kanan ya enggak masalah sih, karena dia enggak katarak kan. Yang kanan ini enggak apa-apa. Tapi yang kiri sekarang jauh lebih terang, bahkan melampaui yang kanan gitu ya, luar biasa. Karena di sini minnya mungkin lebih besar. Ini dikasih min sedikit supaya enggak nol gitu ya, supaya ada balance. Nah, itulah kisah tentang mata saya segenap satu minggu ya dioperasi katarak. Terima kasih semuanya yang sudah mendoakan kami. Terima kasih. Selamat pagi Pak Martin, Bu Febi, Bu Viken, selamat pagi. Bu Elias, Panti Asuhan Ceria, Sumatera Utara, selamat pagi, salam kenal. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Mari kita baca 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 18. 7. 2 Korintus 3 ayat 7. 2 Korintus 3 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman yang itu mulia, betapa lebih mulianya lagi
pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Amin. Amin. Kita ini dituntun dari kemuliaan kepada kemuliaan ya. Ada seorang wanita yang bernama Valerie menikmati cuaca yang hangat, kegiatan memotret satwa liar dan menyelam dalam air. Wow, keren ya. Tentu hidup yang luar biasa ya. Jadi ia melihat matahari terbit, ia suka bangun sebelum fajar sehingga ia menikmati terbitnya matahari itu ya. Dari tepi pantai lebih dari 300 kali setiap tahun. Satu tahun itu 365 hari ya. Valerie tidak pernah bosan menyaksikan peristiwa tersebut. Bagi Valerie, matahari terbit menampilkan keagungan yang tidak ingin ia lewatkan. Siapa di sini yang suka melihat matahari terbit ya? Di tempat saya, rumah saya ini, kalau mataharinya sih nggak kelihatan, tapi sinarnya itu menyeruak ya. Jadi kalau saya doa fajar jam 4 itu, saya buka jendela dan melihat terangnya matahari itu mengubah kegelapan menjadi terang. Ya itu suka saya selalu melihat ke dalam indahnya cahaya yang dibawa oleh matahari itu. Dalam Keluaran 34 kita membaca tentang kulit muka Musa yang bercahaya karena memancarkan perjumpaannya yang mulia dengan Tuhan. Ayat 29 sampai 35 ya. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Keluaran 24 ayat 24 ayat pasal 24 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Keluaran 34 ya, bukan 24. 34 ayat berapa tadi? 29 sampai 35 ya. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa untuk masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk
menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Sungguh luar biasa ya. Seperti matahari yang memberikan sinarnya kepada dunia ini ya. Demikianlah dunia menjadi terang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang sangat bercahaya itu, maka cahaya itu juga mengubah muka kita juga menjadi bercahaya. Akhirnya Musa kan karena orang-orang takut melihat mukanya yang bercahaya itu, maka ia menyelubungi mukanya. Padahal itu cahaya yang sementara saja. Akhirnya pun cahaya itu hilang. Nah, Paulus mengatakan bahwa sejak Yesus datang, ada pelayanan yang jauh lebih mulia daripada yang dialami Musa. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 3 ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Jadi di sini pelayanan roh yang memimpin kepada pembenaran, ayat 8 dan 9. Pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Amin. Amin, amin, amin. Jadi rencana keselamatan yang ditetapkan Allah memiliki kemuliaan yang kekal, melampaui segala kemuliaan yang pernah ada sebelumnya. Dan kita pun ambil bagian di dalamnya. Rasul Paulus berkata, kita semua mencerminkan, ayat 18 ya, kita baca. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan dari kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi maksudnya itu adalah kemuliaan yang kita miliki adalah datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Tidak saja wajah kita yang diubah seperti Musa bersinar-sinar menyatakan sukacita yang dari Allah, tetapi adalah seluruh daripada kehidupan kita, karakter kita itu diubah oleh roh sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya. Karena apa? Sebetulnya kita ini kan diciptakan serupa, segambar dengan Allah dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi semakin kita ini hidup seperti Kristus Yesus, maka kemuliaan itu akan menjadi semakin besar. Kemuliaan yang semakin besar tersebut tidak tergantung usaha kita, melainkan tergantung pada Roh Kudus. Bagai awan saat matahari terbit, dari hari ke hari kita semakin memancarkan karya mulia yang sedang Dia kerjakan dalam diri kita. Jadi kita ini dari hari ke hari diubah oleh Roh Kudus menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, selalu membaca firman, punya waktu menyendiri bersama Tuhan, punya waktu berdoa, punya waktu terhadap Tuhan, maka kita akan diubahkan dari hari ke hari, ya karakter kita, ya
penampilan kita mungkin tidak berubah ya, tetapi ada sinar kemuliaan yang datang dari dalam ya. Ada inner beauty seperti itulah. Ada sesuatu yang dari dalam ini, jika kita melihat seseorang yang diubahkan dari hari ke hari menyerupai Kristus. Nah, kapan Anda merasa sulit untuk melihat karya Roh Kudus di dalam hidup Anda? Kapan kira-kira kalau Anda tidak bisa melihat karya Roh Kudus dalam dirimu? Tentu ada suatu hal, misalnya terlalu banyak masalah sehingga saudara tidak memikirkan Yesus, tidak memikirkan Roh Kudus, tapi tenggelam dalam persoalanmu. Maka disitulah sulit kita melihat karya-karya Roh Kudus. Hari-hari ini hari-hari yang sulit ya. Benar nggak Pak Gem? Iya. Banyak Sangat pelanggan sulit. enggak? Di pasar rame enggak? Ya kadang rame, kadang sepi. Iya. Tidak selalu rame. Tidak selalu rame. Tapi begitulah halnya, rame-ramenya hanya weekend saja ya. Dan orang-orang yang berweekend hanya cari apa? Healing-healing aja ya. Tidak terlalu belanja-belanja. Tapi memang kalau makanan itu tidak ada sepinya ya, karena orang selalu makan satu hari 3 kali ya. Nah inilah mari kita dari hari ke hari kita bertahan ya dalam masa-masa sulit ini. Sanggup bertahan aja sudah jauh lebih baik. Puji Tuhan. Banyak orang terjun ke dunia bisnis makanan hari-hari ini ya. Tetapi saya melihat mungkin mereka mengontrak tempat itu 2 atau sampai 3 tahun lah paling lama. Tapi 2 tahun sekali tempat-tempat itu berubah nama ya saudaraku ya. Yang dulu restoran apa akhirnya menjadi restoran apa. Jadi tidak sanggup untuk memperpanjang penyewaan kontraknya karena terlalu tinggi ya. Nah itulah yang dialami oleh dunia hari-hari ini ya. Nggak ada yang abadi memang ya. Seperti kemuliaan yang dialami Musa, sinar kemuliaan yang dialaminya ketika mencari Tuhan senantiasa 40 hari bersama Tuhan, maka wajahnya bersinar-sinar. Tetapi pada akhirnya pun sinar itu menjadi hilang juga. Karena apa? Datangnya kesulitan, datangnya masalah, kehidupan yang harus memimpin bangsanya menuju tanah perjanjian. Nah itulah hal-hal yang akhirnya merubah Musa ya. Wajahnya enggak lagi bersinar karena dia enggak selalu bersama dengan Tuhan. Hanya kalau mau bertanya masuk ke kemah pertemuan. Setiap pagi mungkin masuk ke kemah pertemuan, tetapi tidak menetap di kemah pertemuan. Nah inilah hidup kita. Apalagi kalau kita enggak ketemu Tuhan ya. Seperti pagi ini puji Tuhan, sebelum kita beraktivitas kita mendengar renungan firman Tuhan, sehingga kita merenungkan hal ini sampai nanti rembang petang dan kita tidur ya. Masih ingat nggak firmannya kira-kira? Mungkin ada yang sudah lupa karena berperkara di siang hari, ada beban-beban tertentu di siang hari, jadi bisa jadi lupa ya akan firman Tuhan yang tadi pagi itu apa yang dikisahkan gitu ya. Tetapi baiklah hari ini bagai awan saat matahari terbit, dari hari ke hari kita semakin memancarkan karya mulia yang sedang Dia kerjakan dalam diri kita. Jadi ayo fokus kepada Tuhan dan lihatlah kalau ada kegelapan dalam hidupmu, begitu matahari terbit, maka kegelapan itu hilang. Kegelapan itu tidak menetap. Jadi pagi hari ini, ayo siapa yang merasa melo, siapa yang merasa hidup ini berat, siapa yang merasa waduh banyak persoalan, pasti itu berlalu.
Amin. Amin. Ketika sang matahari Yesus Kristus bersama Roh Kudus mengubah hidupmu dari hari ke hari, dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Amin. Amin. Mari kita Tuhan. berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah pimpin kami, Roh Kudus sudah pimpin kami, sehingga kami bisa berkarya sesuatu yang mulia bagi Engkau Yesus, karena Engkau yang maha mulia. Tuhan, terima kasih Engkau sudah jadikan kami serupa dengan Engkau, hingga kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami rindu bahwa kami berjalan dalam kebenaran senantiasa, sehingga kami ini mendapatkan kemuliaan dan berjalan kepada kemuliaan. Memang tidak mudah, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang Roh Kudus, dalam karya Roh Kudus yang mengubah kita menjadi serupa dengan gambar-Nya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendorong kami untuk berjalan dalam kebenaran. Saat Engkau menyinari kehidupan kami, maka kegelapan dalam hidup kami menjadi sirna. Hamba berdoa untuk fan-fan yang sakit, Engkau menyembuhkannya. Kami berdoa untuk Ibu Joni dalam pemulihan sakit kakinya, Tuhan juga menyembuhkannya. Terima kasih, Engkau juga sudah menyembuhkan mataku setelah dioperasi segenap 1 minggu. Terima kasih, makin hari makin baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul dalam usaha pekerjaan, mereka yang sedang membutuhkan orang-orang yang berkenan untuk menolong mereka, maka Engkau memberikan orang-orang karyawan yang dapat membantu mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mencari pekerjaan, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang cocok bagi mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Pagi hari ini kami akan melanjutkan pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih yang sudah bergabung, Bu Titik Sulistiani, Yosinta, Moana, Miguel, Bu Nurmala, Bu Yeni Hartadi, Sojo Elim yang nanti siang menemani renungan ini, Bu Anggawati. Selamat pagi, selamat merenungkan firman. God bless you. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.